Semuanya siap? Siap. Siap. Saatnya kita dengerin Morning Zone Jeffrey Davi. Untuk memulai pagi kita seperti biasa kita punya berdebat dan lu pakai urat tuh ya. Babat. Pakai bakso samrat. Enak ya. Lu. Pengen lu gue makan bakso samrat dari kemarin anak Buahnya treks. anak treks ya. Jadi kalau lagi makan bakso samrat nih, gue punya ide. Apa? Bukan ide. Jadi biasanya sambalnya dia sama kecap manisnya dia, lo aduk dulu jadi satu. Ih, Iya beneran. terus. Abis itu si kerupuk putihnya lo celep kasih sambal yang udah diaduk sama kecap manis kan enak tuh. Ah. Terus lo kenain kuahnya dikit. Oh beda anak treks. Tapi jangan sampai lodoh. Gue tuh tipenya kalau misalnya makan bakso ya, gue nggak suka dicampur sama apa-apa. Maksudnya udah kuahnya aja. Iya. Gue bener-bener nggak suka pakai kecap, nggak Iya. suka pakai sambel Heeh. dicampur. Berarti berubah nih. Udahlah itu aja yuk. Jadi bakso bening apa dicampur-campur Gue bumbu? tim bakso bening anak treks karena gue ngerasa itu ngerusak hasil karya. Ini bebat buat besok aja ya Wadi Mas ya. Mohon maaf banget nih. Kita nggak sengaja nih ngomongin bakso. Nggak sengaja. Tapi bener dah. Bakso Coba kalau lu samrat, Dimas, Bakso samrat. lo tim apa nih? Kalau Kalau misalnya makan makan bakso. Lu bumbu-bumbuin lagi, lu kecapin, lu garemin. Pasti gue Ih. cuman tapi gue rasain dulu nggak pakai bumbu. Lo rasakan dulu ganjarannya ya. Iya. Kenapa kayak melakukan kesalahan? Garam, cuka itu biasanya. Ih gue nggak mau. Jadi gue Oh. bener-bener makan polosan. Gue bener-bener nggak dicampur apa-apa. Polosan. Nggak pakai Polosan. bakso, nggak pakai bihun. Kuahnya doang dong. Heeh. Berarti Mas anaknya ledri. nggak asik lu. Iya ya. Apaan? Tiba-tiba ngasik aja lo. Gak bisa berdebat lo berdua gue lihat-lihat. Lu nggak bisa. Pundungan. Kita semua gak ada yang bisa berdebat. Gak pernah ada konklusinya Tapi nih. bener anak treks kayak misalnya nih pakai kuah cabe Ah. kan enak banget tuh ya. Ih enggak. Seger gitu. Kuah biasa kuah polos anak treks Terus- pakai nasi putih. Oh ya udah konsepnya kayak bubur kacang hijau nih. Dicampur. Tapi bening. Terus kalau pakai sambal. Iya pakai sambal. Tapi kayak tadi misalkan kayak lu mau bikin racikan buat nyolek kerupuknya Alah, aja. racikan. Iya dong kan aduh pelan udah. Kayak Enak kita tahu nih batas pedas kita semana ya kan. Ih, dia apa ya anak treks ya kalau lu campur-campurin ternyata kayak tadi Davi makan bubur. Kayak kemarin dia makan bubur tiba-tiba ketuang kebanyakan. Bubur kok jadi salah. Bubur. Kalau kebanyakan kan jadi gak enak. Ya gitu deh anak treks. Coba kasih tahu pendapat lo ya. Kira-kira lo kalau makan bakso, baksonya tuh dikasih bumbu-bumbu kayak Davi atau polosan kayak gua anak treks. Polosan. Ya. WhatsApp di 08151014 ya. Ditunggu. Morning Zone bareng Jeffrey Davi. Treks 101,4 FM hits yang kamu suka. Masih dong barengan sama Jeffrey Nayawan, Davi Andri, produser kita juga Dimas Pabelo, anak treks di Morning Zone. Ya habis Morning Zone. Janjon aja nih. Mojon, Morning Zone. Yang bisa nih anak treks didengerin dari aplikasi Treks FM, video.com sama treksonsky.com. Kita masih di Perdebatan ini sangat pelik anak treks karena Yoi. menyangkut bakso kuah. Dan berhubungan dengan kemaslahatan hidup. Gue gila. Biar kita bahasanya. bahagia anak treks. Pasti habis ikut seminar di RT nih via Zoom online. Kemaslahatan. Gue bahkan gak ngerti apa tuh kemaslahatan. Baca di mana lo? Temen gue kemarin ngomong untuk kemaslahatan bersama. Gue kayak untuk kebaikan kali ya maksudnya gitu. Karang. Gue gak tahu artinya apa. Jadi apa kalau pesan bakso kuah, anak treks, bakso urat, bakso alus, bakso gepeng, ikan, bude. pakai kue tiaw, umakin, Udah ya enak kan? banget. Ya pakai daging sapi juga enak loh itu. Iya yang ada sekel-sekel. Kenapa sih harus diomongin semua? Ya intinya kalau makan bakso apapun anak treks. Iya apapun mereknya. Iya. Lo tipe yang harus diracik-racik sendiri, lo bumbu-bumbuin, pakai cuka, pakai garam. Kayak tadi kan Dimas pakai cuka sama garam tuh. Kalau bapak gue biasanya pakai kecap manis. Kalau Davi biasa pakai kecap sama sambel. Enggak, itu buat kerupuk. Ji. Kerupuk doang. Kerupuk doang. Kalau baksonya Pakai sambel. pakai sambel. Atau kayak gue anak treks yang bener-bener polosan aja karena gue menghargai masterpiece si pembuat bakso. It's all about appreciating. Tukang bakso juga ngerus sambel. Ya juga sih. Lo kalau mau mengapresiasi sekalian tuh yang bikin cuka diksi tuh. Juga diksi apaan Yang sih? suka ada di tukang-tukang bakmi. Yang botolnya putih ya. Oh itu mereknya diksi ya? Kalau nggak salah. Gue aja gak tahu detail Keren amat juga. kebacainnya. Kayak nama penyanyi ya, diksi. Tapi anak treks ya. Pakai X lagi.
Kalau Kelly di WhatsApp katanya gue tipe yang kalau biasanya makan baksonya polosan, gak suka dicampur-campur. Oh kayak Jeffrey. Gue kayak Jeffrey gak suka merusak rasa katanya gitu. Enggak, itu tadi gue yang Berarti nambahin. nggak ada nambahin itu. Itu gue yang nambahin anak Trax. Iya. Biar kesannya punya temen. Gue kira Davi gak baca WhatsAppnya. Hey. Kalau kata Tiara bilang dia kayak Davi harus dicampur-campur. Bahkan gue nyampurinnya kecap manis, kecap asin sama sambel. Tapi ada temen gue, jadi dia memang kemana-mana tuh bawa 2, Apa? sambel sama kecap. Dan Sambel? kalau gua nggak salah tuh dia sambelnya harus merek apa gitu. Beli bis. Enggak, pokoknya kayak gua nggak tahu dia belinya di daerah. Jadi bukan beli di Jakarta. Oh repot amat. Repot. Kalau ketinggalan gak bisa makan. Oh, sama ini anak Trax, lu cobain deh namanya sambal parkit, enak banget. Apa lagi nih? Cari deh. Sambal parkit. Apa jenisnya maksud gua? Menjanjikan bener pedesnya. Itu iklan anak Ini Trax. iklan. Tiba-tiba ada iklan Enggak sambal. nih, pribadi. Morning Zone bareng Jeffrey Davi. Masih lanjut di Morning Zone, Jeffrey Nayawan, Davi Andri di track 101,4 FM hits yang kamu suka. Ini bisa didengerin dari aplikasi Trax FM, dari video.com sama dari traxonsky.com ya anak Trax ya. Bayangin kalau kita jadi Harley Quinn. Nggak bisa. Lu bisa bayangin gue Gua pakai baju. Lu bisa bayangin gue pakai baju-baju crop top gitu. Bukan crop topnya Jeffrey Nayawan. Lo tau gak kalau ada apa anak kecil ulang tahun kan pada bikinin temboknya tuh yang ada apa kertas-kertas mengkilap digunting-gunting. Iya. Kayak jaketnya si Ah. Harley Quinn kan. Lu bisa dasteran pakai itu. Long dress. Gak ada gila-gilanya lo, buset. Gua ambilin dah nanti kalau ada acara ulang tahun anak kecil. Coy. Hiasan temboknya gue cabut. Bukan gitu. Kalau enggak jadi apron Tapi ini anak Trax ya. tanpa daleman. Wow, itu mah buat kita kerja kak. Hey. Gila, badut sulap plus ini. Tapi anak Trax ya. Kalau ngomongin Margot badut Robbie, sulap, iya. ternyata pemeran Harley Quinn ini anak Trax ya. Katanya kalau misalnya lagi mau casting apa-apa buat kayak acting, dia tuh ternyata masih grogi loh. Padahal dia udah dapat Oscar coy. Enggak, nominasi Oscar. Tapi Gitu. ya, ini kan katanya dia tuh apa namanya salah satu aktris yang bayarannya paling mahal. Terus kalau kita lihat film-filmnya nih anak Trax, maksudnya secara jam terbang tuh aktingnya kayak nggak usah diragukan. Oke. gitu. Ya, kayak oke-oke banget, keren banget nih orang. Nah, ternyata bahkan untuk peran yang dia udah jelas-jelas tahu ini buat dia gitu. Maksudnya nggak buat orang lain juga. Tetap aja dia ini loh nervous banget. Margot Robbie juga manusia anak Trax. Jadi kayak masih grogi juga. Gue pikir yang kayak gitu-gitu ya kalau mau casting kayak apa nih casting apa? Ini nih jadi Barbie misalnya gitu. Let's go girl gitu kayak udah langsung berangkat aja. Kalau ada Barbie Bratz the movie ya, dibikin tuh orang beneran apa istilahnya di Live action. live action. Lu maju deh Jack. Jadi apanya? Jadi Bratz. Yang bibirnya tebal. Iya. Kan Bibir seksi. cocok. Tapi anak Trax ya, kalau ngomongin soal momen-momen gugup, grogi gitu anak Trax, biasanya terjadi pas lagi ngapain, inget gak? Gugup ya. Gugup gitu, yang kayak bener-bener kayak deg Lagi hati-hati. ini, kalau Davi kayaknya lagi barengan sama orang tercinta. Kagak, dia sama orang tercinta mas aur-auran. Enggak, dia mah justru Atau enggak. kalau lagi Davi lagi ditembak? Mungkin Gitu ya. iya kan? Mungkin. Iya. Tapi Mungkin. kayaknya paling deg-degan itu setiap kali misalnya gini kayak lu mau nge-MC nih. Oh iya. Iya. Bayangin tiap kan mungkin kerjaan kita beda-beda nih anak Trax atau mungkin apa namanya performnya kita tuh beda-beda. Ya. Entah itu mungkin lagi harus presentasi, Presentasi atau apa. kali. Tapi biasanya tuh gue ngeh banget ketika pas awal banget mau mulai. Bener. Gue setiap mau opening, pasti gue kayak berasa gue ngomong lebih cepat dari biasanya karena gue grogi. Selamat malam. Selamat malam. Kok ngegas? Padahal acara ulang tahun anak-anak. Kenapa barusan kayak Terus ada- preman-preman? Woi. Geser. Jangan beresek. Itu namanya bukan nervous. Itu namanya Itu marah-marah. namanya sepaneng. Morning Zone bareng Jeffrey Davi. Lanjut di track 101,4 FM hits yang kamu suka. Selfie terus. Masih di Morning Zone yang bisa lo dengerin dari aplikasi Trax FM, video.com sama traxonsky.com. 20 derajat ke kanan, 30 derajat ke kiri. Bukan, gua tuh lagi lihat-lihat ini skrip anak Trax di handphone. Sampai temonyong-monyong tuh ngapain? Tapi anak Trax ya, kita lagi ngomongin soal momen-momen yang biasanya bikin lo gugup nih. Biasanya pas lagi ngapain, gara-gara kita ngomongin soal Margot Robbie yang ternyata kalau mau casting apapun walaupun dia udah dapat nominasi Oscar, masih tetap grogi banget katanya. Walaupun itu peran yang udah sering dia lakukan. Tapi gue pernah denger anak Trax. Jadi kan kadang-kadang kita mencari tahu gimana ya caranya supaya kita tuh nggak grogi, nggak nervous, nggak gugup. Jadi waktu itu gue dari Uli penyiar juga. Jadi dia bilang gugup tuh memang nggak bisa dihilangin.
kayak kita jangan berharap kita nggak gugup gitu. Cuman lo mungkin bisa berteman dengan si gugup ini dalam arti kayak ngeteh ngopi bareng. Iya diajak ngobrol, sampai cerita-cerita gitu. Lama kan. tiba-tiba eventnya udah kelar. Hantu. Iya tapi maksudnya jangan didinai kalau kita tuh gugup karena katanya kalau kita nervous itu tandanya kita peduli. Iya. Terus ada yang bilang katanya kalau di tempat-tempat kalau gua lagi pelajar public speaking dulu ya, katanya gini, katanya kita harus latihan terus biar kita nanti kalau walaupun kita gugup tetap bagus gitu. Katanya kalau kita prepare ya nggak apa-apa gitu. Gugup bagus. Capek nih gua anak Trax kalau semua hal di segmenin sama dia, semua hal disingkatin coy. Ada yang salah coy. Tapi ya kalau ngomongin momen yang bikin kita gugup biasanya, gue tuh inget banget, gue setiap kali mau lomba anak Trax, apapun audisinya, minumnya gugup. Pasti gugup anak Trax. Minumnya gugup maksudnya. Pasti kita gugup anak Trax apapun audisinya. Dia mau ngelawan. Gue mau ngelawan. Jahat banget. Apapun makanannya, minumnya itu kan. Gak suka anak Trax. Langsung gugup gue sekarang. Baca WhatsApp. Ya udah deh. Coba bantuin gue dong. Cerita lu gak penting. Ya udah. Kalau emang udah kamu denger cerita gue. Keterlaluan. Tapi katanya kalau Nesya, karena gue pemalu presentasi kelas aja gue tuh deg-degan biasanya. Katanya gitu anak Trax. Kalau Lina, biasanya kalau ada kata sambutan gitu walaupun gue ketua OSIS, kadang ada masanya gugup banget ngomong depan teman seangkatan. Ada belakang aja. Coy, kagak ada sopan santun ya lu. Ngobrolnya Gimana dari ya ini. begini? Tapi dulu ya pas Salah. gua pertama kali disuruh kata sambutan ya. Gua kan takut tuh. Lu bikin penyambutan akhirnya. Gua ngedance. Pesta. Bukan. Morning Zone bareng Jeffrey Davi. Track 101,4 FM hits yang kamu suka. Morning Zone anak Trax yang bisa lo dengerin lewat aplikasi Trax FM, video.com sama traxonsky.com. Bayangin anak Trax ketika orang yang lo sayang, pacar lo, gebetan lo, bapak ibu lo tiba-tiba Medang di mana? Menang medali emas di Olimpiade. Buset. Itu pasti bangga banget anak Trax. Pasti kita posting sebanyak-banyaknya gak sih sampai titik-titik. Waduh. Iya benar. Terlalu berlebihan. Pertama Kayak kemarin kan kita Indonesia aja nih ya. Udah rasanya bangga banget sampai nangis. apalagi pacar lo sendiri atau Ternyata. kasih hati. Gila. Pujangga cinta. Mungkin itu perasaannya si Kendall Jenner. Kendall Jenner kan baru aja seneng banget anak Trax gara-gara pacarnya si Devin Booker. Itu baru aja menangin emas si anak Trax di Olimpiade Tokyo 2020 yang kemarin. Ya. Jadi dia langsung posting Basket foto-foto menyenangkan di Instastory. Basket. Pemain Yoi. basket gitu. Terus kalau ngeliatin foto-foto mereka berdua emang gemas lu. Waduh. Terlihat cocok gitu Apa berdua suka kayak serasi. pada main basket? Kagak. Satu jadi ring, satu jadi bisa Pukul. pura-pura. Dilempar pakai bola dong kalau satu jadi ring. Tergantung. Kagak ada mesra-mesranya nih. Itu kan analogi. Atau dimasukin bola. Aduh. Ringnya. Maksudnya ringnya dimasukin bola gitu Ringnya. kan. Ya gitu anak Trax pokoknya Ya. ya. Tapi ya kalau ngomongin posting foto pasangan di sosmed, Postang. Davi ini kan termasuk yang sangat jarang ya. Ya. Posting foto pasangan, nggak ada cowoknya Nggak ada sama di sekali ya? sosmed. Gak sama ada. sekali. Dulu pernah paling kakinya doang. Ya elah. Ya. Ini konsepnya apa sih? Kaki ada dua tuh. Lo lihat deh, ada Ya, dua. kalau cuma satu serem dong. Maksudnya postingannya ada dua. Tapi cuma kaki doang anak Trax. Kakinya doang. Satu Ja- kakinya terbang gitu. Satu kakinya napak di bawah. Itu lagi ngapain dia? Enggak itu posisi apa ya kalau Main boleh tahu? main ayunan. Ya gitu. Elah. Terus kalau misalkan putus lu hapus apa enggak? Kagak udah biarin Enggak. aja. Wih, berarti dia tipenya Itu yang- sengaja foto kaki doang. Kan dia bisa ngeles nanti itu kaki siapa, emaknya, bapaknya. Iya kan kalau misalnya masih ada di sana. Mak gue sih nggak pakai Converse. Ya mana tahu. Iya, Tapi iya. anak Trax ya. Lo tipe yang suka share pasangan lo gak sih kayak Kendall Jenner? Sebentar. Bukan share pasangan kali. Oh, Pasangan share. mah Iya, jangan maksud gua. di-share. Nah, foto-foto pasangan anak Trax ya. Ya. Kalau pasangan yang di-share jadinya gak bener. Jadinya nggak bener. Morning Zone bareng Jeffrey Davi. Lanjut di Morning Zone Jeffrey Nayawan Daviandri barengan sama produser kita juga Dimas Pabelo anak Trax. Yo anak Trax yo yang bisa didengerin dari aplikasi Trax FM yang belum download, ayo download dulu yuk, jangan pakai handphone keluarga terus yuk. Sama di video.com sama di traxonsky.com. Handphone bukan handphone keluarga. Wifi-nya. Mana tahu. Kuotanya. Pinjem dong gitu, download sendiri anak Trax ya. Tapi kita lagi ngomongin soal Kendall Jenner yang baru aja posting foto pasangannya di sosmed anak Trax. Gara-gara Menang apa namanya? gold medal.
menang gold medal gitu. Jadi dia kayak menang gold medal Medali emas basket. buat basket ya. Iya. Keren banget anak Trax. Jadi dia langsung bangga banget ya, sama lah kayak kita kemarin banggain atlet-atlet kita yang Bawa berhasil pulang. bawa pulang banyak. Semuanya. Ya, Yang ataupun nggak ada- yang itu maju juga. berlaga di Ah. Olimpiade. Ya. Hebat, keren. Makanya di sini kita mau nanya anak Trax, lu tuh orang yang suka posting foto pasangan lo di sosmed atau enggak gitu? Coba dong Dimas Pabelo buka suara. Aduh. Sebagai pujangga yang paling penuh cinta di antara kita bertiga. Kalau kita diisi oleh penuh dengki ketimbang cinta. Instagram gue sih ya bakmi. Sama Instagram gue sepi banget. Cuman foto-foto gue. Ala foto Instagram lo kan sepatu, kemarin habis lo hapus-hapusin foto fotonya. kaki. Kan udah balik lagi. Oh. Emang iya? Udah banyak lagi. Oh. Kenapa kemarin melakukan itu? Nggak Patah apa-apa. hati kah? Enggak. Ini ngomongin ini apa ngomongin gue nih? Oh iya. Kok marah sih Ngegas mulu. dikorek-korek soal hubungan pribadinya dia Kayak jadi knalpot. ngegas. Tapi Tapi lo gak pernah posting? gue posting pernah, cuman aduh jadul banget di Apa? Friendster. Dulu gue di pet lagi postingnya. Ah, pet Pas. juga pernah gue. Pet Di juga pet pernah. Di Instagram gue gak banyak. 2 lah Pak Di dulu. Instagram nggak pernah. Gue lagi Satu mau bahkan. stalking punya Facebook Dimas. Facebook nggak punya, nggak ada foto pasangan. Ya paling itu. Tapi nggak ada keinginan untuk posting sama sekali. Maksud gue cewek lu nggak pernah minta kok Nggak. kamu nggak pernah posting aku sih. Kamu Nah. nggak posting. Memangnya kamu lagi jaga perasaan siapa? Iya. Ada hati siapa? Iya, pernah ada pertanyaan Nggak. begitu nggak? Iya Enggak. kan? Paling kalau misalkan dulu tuh zamannya BBM kan ada status. Heeh. Nah itu dulu mantan gue suka ngomel tuh kalau misalkan gue nggak ngasih inisial nama dia. Oh misalnya nama mantannya Julien. Berarti Iya, J Love gitu ya. J aja. Oh. Gitu. Lah itu bukannya buat status kayak sibuk lagi meeting. Iya tapi kan Iya. bisa diganti. Oh. Tuh, dia sampai ngomel-ngomel. Ya ampun, Ya tapi dia Allah. nggak masalah soal foto sama sekali ya. Enggak sih, enggak masalah sih. Yang penting ada tulisan hak milik siapa ketika jadi ini Sertifikat hak milik. Iya ini sertifikat tanah anak Trax. Jadi in Ada case capnya. Dimas chattingan sama orang kan mau nggak mau itu orang lihat Ah, kan benar, Dimas ini benar. udah punya pacar. Ini orang Iya, lu, benar. lu sama-sama sama tanah. Ada sertifikatnya segala. Yuk kan notaris yuk. Tapi ya kalau di WhatsApp kita ada ini nih, ada Mayo yang bilang katanya Gimana Mai? gua suka-suka aja sih soalnya cewek gue cakep katanya. Wah. Kalau Elvira dulu sih suka, tapi karena pas itu banyak yang genit sama cowok gue jadi jarang post cowok gue. Lah? Oh justru gara-gara banyak yang suka genit kalau dia posting, jadi dia kayak jadi males, tahu nggak? Daripada pacarnya di stall. Daripada pacarnya direbut, mendingan Ah. disembunyikan. Gitu. Iya bener-bener. Diumpetin aja anak Trax ya. Ya biar nggak rame anak Trax. Udah anteng-anteng aja gitu. Pede banget kan, pede banget bakalan dia mau ngerebut. Terus gini, modelnya temennya yang kayak Jeffrey gitu Nah, kan. Kayak cakep, Cakep kali loh. Dapatkan penawaran menarik dengan mendengarkan Morning Zone bersama Jeffrey dan David. Ya, kebahagiaan, keceriaan bisa Anda rasakan dengan selalu memutarkan frekuensi 101,4 Trax FM. Trax FM, hits yang kamu suka. Semuanya siap? Siap! Saatnya kita dengerin Morning Zone Jeffrey David. Anak Trax, inilah 4 tipe bucin versi On The Trot. Nomor 4, bucin sejati. Selama 24 jam selama seminggu selalu bersama, itulah yang menggambarkan bucin sejati. Dunia bagaikan milik berdua sampai lupa teman atau mungkin lupa keluarga. Biasanya tipe bucin yang satu ini akan jauh lebih boros karena kamu rela menghabiskan tabunganmu hanya untuk pacar. Makanya kalau bucin kayak gue dong, biar nggak beros, biar nggak boros. Ya situ kan mukanya yang boros. Ya. Selanjutnya nomor 3, bucin hayalan. Biasanya tipe bucin hayalan ini adalah yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Walaupun seseorang sudah menganggapnya sebagai teman, dia terus-menerus ingin selalu bersama. Itu pertanda kalau dia masuk ke dalam tipe bucin hayalan. Buat yang kayak gini terus berjuang tahu, pasti bakal ada waktunya kalian jadian, tapi tetap di hayalan. Oh, bisa aja nih pencetan BlackBerry. Apa QWERTY yang QWERTY. QWERTY. Ya. Berikutnya kita masuk ke nomor 2 dari 4 tipe bucin versi On The Trot. Morning Zone bareng Jeffrey Davi. Anak Trax, inilah 4 tipe bucin versi On The Trot. Nomor 2, bucin sahabat.
Tidak hanya dengan pacar atau gebetan, kamu bisa menjadi budak sahabatmu sendiri. Karena terkadang sahabat itu lebih mengerti perasaan kita. Sahabat menjadi ruang untuk curhat atau berbagi keluh kesah, sehingga alih-alih ingin membalas kebaikannya secara tidak sadar, kamu akan memenuhi segala keinginannya. Parah banget temen kayak gini lo dimanfaatin tau. Kalau temen kayak gini kemana-mana ngikutin lu, diikutin mulu, mendingan kagak usah tahu anak Trax mah. Ya udah lo ya, udahan. Repot Udah nggak banget. usah ngikutin gue lagi. Enak aja lu pede banget. Cukup ya. Gue padahal kalau Davi pacaran minta diajak. Duduknya tengah lagi. Ya. Selanjutnya nomor 1. Tidak mau mengaku. Kamu mungkin punya teman yang mengaku bahwa dirinya bukanlah bucin. Padahal sangat jelas kriterianya memenuhi panggilan bucin alias budak cinta. Tipikal yang satu ini akan selalu menyangkal jika dipanggil sebagai bucin walaupun selalu bersama pacarnya, update di semua media sosial, selalu ada saat si pacar membutuhkannya dan lain-lain. Banyak tuh yang kayak gitu, nggak mau dibilang bucin, tapi kalau kemana-mana selalu disupirin. Situ pacar apa supir pribadi. Heran, momongan aja dia suruh kayak gitu. Terus. Cuma 2 kalimat juga aslinya. Terus, Kasihkan nyinyirnya. apaan tuh? Ya. Anak Trax itulah 4 tipe bucin versi On The Trot. Morning Zone bareng Jeffrey Davi. Morning Zone, Jeffrey Nayon, Daviandri barengan juga sama produser kita Dimas Pabelo, Anak Trax. Yang bisa lo dengerin selalu di aplikasi Trax FM, Anak Trax di video.com atau di traxonsky.com ya. Menyambut hari kemerdekaan Anak Trax tanggal 17 Agustus. Kangen ini upacara jadinya. Rada kangen lo gue mau upacara. Apanya nih yang lo kangenin? Kangen aja rame-ramean dikumpulin di lapangan terus kan bisa sambil gosip-gosip. Itu adalah momen lu bergosip Anak Trax di hari upacara tuh sama temen-temen yang lu gak pernah ketemu dari kelas lain. Ini dia nih yang bikin upacara kurang hikmat. Nah nih. makanya gue bisa dipindahin Anak Trax. Dipindahin ke tempat hukuman. Pindahin sekolahnya. Nggak dong, gak sampai segitunya Kita coy. Jeffrey masih SD, Ah. dipindahin upacara anak SMA. Satu gitu kan di tengah, lucu kali ya. Jangan ah, Topinya merah sendiri yang kita lain takut abu-abu. lihat pada gede-gede. Ulala. Ngeri gitu. Tapi ya di momen-momen kayak kita sekarang nih, kan mungkin yang tadinya kita biasa ngapain jadi nggak bisa. Otomatis ada posisi-posisi kepepet gitu anak Trax. Nah kadang-kadang kalau lagi kepepet muncul kreativitas. Iya benar. Karena dari kreativitas itu, kreativitas bisa membuat kita lebih berubah gitu Anak Trax, berkembang. Makanya kita punya Kayak adonan campaign. nih kita ya. Kreativitas memerdekakan saya. Iya, keren ya. Tapi bener loh, kan misalnya nih gara-gara nggak bisa kemana-mana, mau nggak mau kan kalau gua menghabiskan waktu di kamar asrama. Nah, udah tuh yang tadinya gua nggak pernah kepikiran kamar asrama tuh bisa diapain, muncul lah konsep aneh-aneh. Iya. Nonton pakai proyektor lah. Bentar lagi dia mau ngebobok kamar asramanya, dibangun lagi. Iya kayaknya deh. Dibikin tembok. Mau gue bikin connecting door. Buset. Biar gampang. Bedak habis nih, halo. Pinjam catokan dong beb. Gitu. Repotin ya. Tapi kamar sebelah gue laki semua kan. Gak ada yang punya. Ada botak lagi rambutnya. Gimana Bagaimana tuh? Tapi bener loh, banyak banget temen gue yang kalau gue lihat ya gara-gara pandemi ini, akhirnya ada yang belajar masak, ada yang buka bisnis makanan, Iya. jualan. Yang tadinya penghasilannya mulai menipis jadi banyak lagi. Toto jadi miliarder. Ada loh temen gue kaya gara-gara waktu pandemi pertama kali jualan makanan coy. Tapi kalau tiba-tiba kayaknya kecepetan ya. hati-hati. Pesugihan. Perasaan jualannya nastar doang nih. Tapi kok bisa sampai segitunya ya? Iya, ini kita kayak tetangga-tetangga yang suka komentarin kok dia kaya sih. Padahal gitu. kita sirik. Iya, padahal kita nggak tahu dia kerja apa. Emang. Morning Zone bareng Jeffrey Davi. Masih lanjut di track 101,4 FM hits yang kamu suka. Yang bisa lo dengerin dari aplikasi Trax FM, anak traxvideo.com sama traxonsky.com. Bisa dengerin Jeffrey Nayon, Davi Andri dan juga produser kita Dimas Pabelo di Morning Zone. Kalau kita menengok sebentar lagi 17 Agustusan. Iya. Kita nih kalau sesuai sama spirit kemerdekaan kita tahun ini kan apa namanya, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kalau campaign dari kita juga adalah kreativitas memerdekakan kita. Nah ini Memerdekakan saya maksudnya. ini sejalan nih anak Trax. Karena kan kalau kreativitas itu bisa bikin kita jadi lebih berkembang, Bisa jadi bikin kita lebih maju. bisa bikin bahkan mungkin impactnya bukan buat diri sendiri aja gitu, Bisa tapi buat orang lain ya. bisa buat keluarga lo, mungkin lingkungan rumah lo gitu. Tapi Jadi bener sih. banyak. Bener. Davi tuh semenjak pandemi ini kan dia lagi dekor-dekor kamar. Jadi yang happy gak cuma dia.
warga-warga kamar ya. asramanya juga pada senang. Ada beberapa sih agak pusing kayak kenapa sih repot harus geser-geser gitu kan. Gue rasa udah ada sih yang kayak ini anak bawel Ya, banget. anak rese banget. Tapi gue percaya anak Trax, kalau tempat tinggal kita nyaman, Ah. jadi maksudnya kan gue di asrama itu satu kamar nggak sendiri, Heeh. gue bertiga nih sekarang. Jadi gue percaya kalau kamar kita enak, istirahatnya enak, lo juga jadi lebih happy gitu, Nah, lebih bersih. Bentar lagi Davi mau buka usaha desain interior anak Trax. Oh mau gue tawarin per kamar dulu. Di asrama ada 4 lantai. Percobaan. Percobaan lantai pertama dulu. Ah. Gue udah ini nih merancang nih depan nih kayaknya sebelah akuarium ikan koki nih ya raknya mau gue ganti. Ya. Samping sini mau gue tanam pohon lidah mertua. Itu dia anak Trax. Dia ngerepotin orang lain tapi pakai budget orang lain bukan budget dia. Kan kebersamaan. Namanya juga gotong royong anak Trax. Tapi ya, kalau gue apa ya? Kalau gue yang gue tuh lagi belajar nabung anak Trax. Dari 2001 perasaan. Enggak, tapi berhasil kali ini. Dulu kan lu tahu gue boros banget, gue impulsif anak Trax, suka iya beli-beli benar. barang. Kayak tiba-tiba ada barang baru, ini ada masuk barang baru gitu Iya. kan tiba-tiba. Sekarang gue berusaha menahan anak Trax, gue berusaha nggak minta. Dia emang sekarang gak beli barang-barang banyak, Nah, tapi cuma beli mobil. oleh karena itu uangnya habis. Nabung buat cicilan ya. Kreativitas memerdekakan saya dari kemiskinan. Iya gak tuh? Iya lagi. Tapi ya mungkin bisa dicontoh nih kayak Haura tahu di WhatsApp, dia udah Gimana WhatsApp nih. how? Katanya si Haura ini katanya suka banget sama gelang sama kalung, dia suka beli nih kayak lo suka beli-beli gelang sama kalung gitu. Jadi gara-gara dia demen dia coba bikin sendiri. Iya. Terus gara-gara itu uang jajan dia sekarang yang tadinya dikurangin jadi kayak malah dapetnya lebih banyak dari uang Haura, jajan dia sebenarnya. Keren. Minta ini dong akun IG-nya. Iya, Boleh. Davi pengen banget beli tuh semua. Bisa diborong sama dia. Dia Jangan beli. menjanjikan yang tidak-tidak. Iya bener juga. Kalau ya. gelangnya mahal 1 biji, gue beli setengah nih. Iya bener juga jangan. Jadi kalau menurut Haura tuh kreativitas memerdekakan dia dari nggak punya uang jajan. Cakep. Mantap Haura. Tapi kalau ini nih siapa namanya si Siapa? Rama bilang pacarnya sebenarnya ini. Ah. Jadi pacarnya sekarang lagi hobi banget jahit. Jadi dia iseng-iseng kayak baju-baju yang udah gak kepake gitu sama dia daripada numpuk. Akhirnya kayak dijadiin sesuatu gitu, ada yang dijadiin taplak meja, ada yang dijadiin kayak apa tuh Keren. tempat tisu, kotak tisu. Ini keren banget Ram. Jadi bahkan sekarang kalau gue lihat, jadi misalnya lo punya jaket jeans, sama lo punya Iya. blazer. Ah, ah. Sekarang tuh lagi tren banget. Jadi daripada lo buang si blazer dan si bahan jaket jeans ini lo jadiin satu. Nah bisa tuh Kreativitas Ram. memerdekakan kita dari sampah kain. Bener. Nah coba Rama, jadi pacar lu yang bikin, lu yang nguntungin. Lu jualin Lu anak jualin. Trax. Lu jualin ke orang. Lu cuan pacar lu senang. Itu. Kan katanya pacar hobi ngejahit. Habis itu ganti pacar ya kan. Bisnis hancur. Gak lo ditusuk sama jarum pentol sama pacar lu. Morning Zone bareng Jeffrey Davi. Trax 101,4 FM hits yang kamu suka. Masih di Morning Zone barengan Jeffrey Nayuan Davi Andri anak Trax yang masih bisa lo dengerin dari traxonsky.com, dari video.com atau dari aplikasi Trax FM. Gue baru tahu anak Trax Maaf. per hari ini. Ah, Jadi kan kemarin sempat ada adegan tuh di media-media gue lihat memang Bapak Presiden Jokowi megang-megang sepatu dan katanya sepatu itu punyanya Gracia Poli. bukannya dia jualan ya? Nah itu dia. Jadi gue salah tafsir anak Trax. Gue kira Thrift shop. Gracia Poli pakai sepatu nih. Jalan Jalan ke istana cek. Sepatu itu yang Ya. kemudian Ya. Logi- diambil sama Pak Jokowi. logikanya kurang jalan ya, Pak. Iya, gue akui anak Trax. Tapi ya, kan di Thrift shop. fotonya Tadinya konsep gue pikir second hand. bukan, kan fotonya berdua. Gue juga tadi mikir gitu sih sebenarnya. Gue juga sempat mikir gitu. Oh, ngina-ngina gue. Gue pikir thrift shop, tapi gue nggak sampai mikir kayak dia pakai sepatu yang dia pakai jalan langsung diambil, enggak. Tapi gue sempat pikir thrift shop. Ternyata enggak anak Trax. Ternyata itu memang sepatu lokal punyanya Gracia Poli. Jadi Gracia Poli itu punya namanya Fine Council. nama brandnya. Fine Council anak Trax. Jadi kalau lu pengen lihat, pengen punya sepatu kembaran sama Bapak Presiden Joko Widodo sama Gracia Poli juga, mungkin ini adalah momen yang sangat tepat. Belilah sepatu itu. Fine Council. Ya kayak lucu juga ya. Itu sepatu olahraga apa sepatu kece Gue mejeng sih? pernah ini anak Trax stalk si brandnya. Kalau nggak salah emang dia base-nya banyak yang di sport-sport gitu deh. Oh khusus olahraga. Kalau nggak salah ya. Iya kan Gracia Polinya juga aktif di olahraga ya. Sebentar nih anak Trax. Rihanna kan aktif di dunia tarik suara. Buktinya dia punya brand make up. Ya. Nggak harus juga dia tiba-tiba usahanya jual mikrofon, Bergabung. mic headset, Itu kan masih nyambung. kondensor. Masih nyambung make up sama tarik suara. Kalau manggung pakai apa? Make up. Oh semua dikait-kaitin. Mulai dipaksa. Nggak sekalian Gracia Poli jualan raket.
Kokno kayak tukang fotokopi yang digantung-gantung anak treks di atas. Iya lagi tukang fotokopi. Waduh. Itu kayak serba ada deh. Iya. Tos serba coy. Suka loh Semua gue. ada di sana. Tapi ya keren banget berarti Gracia Poli nih secara tidak langsung di-endorse oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Oh iya iya. Dipromosiin sama doi. Apa Dipromosin rasanya? langsung sama Bapak Presiden. Kalau Koko Dagang dipromosiin sama Bapak Presiden. Jangan sampai Bapak Presiden mendengar jenis usaha Koko Dagang. Bisa besok gue siaran sendiri. Jangan coy. Enggak. Gue bayar pajak. Kan? Nah. Udah yuk. Takut. Kan? Tapi coba deh Halo anak Trax. BNN. Coba anak Trax. Enggak ada BNN narkoba. Oh iya. Bukan, gak ada hubungannya. Harusnya Dirjen Pajak. Ya ampun. Morning Zone bareng Jeffrey Davi. Lanjut, masih di Morning Zone, Jeffrey Nayawan, Davi Andri yang bisa lo dengerin lewat aplikasi Trax FM, streaming di traxsoundsky.com atau dari video.com. Bebas anak Trax dipilih ya. Kita sekarang lagi berandai-andai anak Trax. Kalau kita punya bisnis nih, kita punya jenis usaha. Tiba-tiba kalau misalnya punya kesempatan untuk memilih satu aja artis atau tokoh buat dipromosi nama dia, lu maunya siapa? Ini gara-gara Gracia Poli yang baru aja ibaratnya ya. Kayak dipromosiin sama Pak Jokowi. Iya kan soalnya Pak Jokowi beli sepatunya dia. Yeah. Jadi ibaratnya kan wah free endorse gitu. Free endorsement. Langsung sama Bapak Presiden lagi. Yoi gitu anak Trax. Coba Lu deh kan bayangin. lu sebagai pelaku bisnis nih, Jeffrey Nayawan ini kan punya bisnis anak Trax. Jeffrey ini entrepreneur. Saya tuh entrepreneur anak Trax. Wow. Entrepreneur, ya kan? Udah makin dijelasin Lu makin malu. bayangin, lu pengen bisnis apa? Lu pengen di endorse sama siapa nih? Gue kalau dengan jenis usaha gue, kan gue ekspor impor ya jenisnya ya. Dikira orang minyak bumi, ya kan? Skincare. Wah gila nih, kayak 7 turunan nih usahanya minyak bumi ya kan? Ekspor impor skincare. Mm-mm. Iya kan. Apa aja sih anak Trax? Nah, Skincare, Skincare, pembalut, makanan. Semua anak Trax ya. Bisa. Semua. Jadi persilangan Persilangan antar bener. negara. Pokoknya kita emang ekspor impor lah intinya. Iya. Udah gak perlu diperjelas. Just tip. Just tip. Kayaknya ya. Apa? Gue pengen kalau misalnya bisa dipromosiin ya, yang ada di kepala gue ini loh BCL. Apa itemnya apa? Skincare. Bukan skincare. Apa kayak dia mau apa? Sepatu. Ayo coba kita bisa beliin apa aja. Oh. Gitu bisa. Iya. Kayaknya gitu deh. Sepatu ya. Endorse misalnya sepatu gitu, BCL atau siapa? Atau ya? siapa? Raisa. Raisa. Apa tapi ya? Kalau Raisa kayaknya makanan deh. Makanan aja kali ya. Makanan. Snack gitu, ciki. snack. Yeah. Nggak boleh. Dia makan ciki nggak ya? Kan suaranya bagus banget tuh. Iya tuh. Jarang kayaknya Jep makan kuah mulu. Halo Raisa. Sotoy gitu ya. Kita pengen tahu nih. Lu. Gue tadi kebayang entah mengapa langsung Keanu Reeves anak Trax. Keanu Reeves. Iya. Apa barangnya apa? Gue gak tahu nih apa gara-gara gue abis nonton cuplikan Keanu Reeves di film apa tuh yang di Netflix Heeh. yang Always Be My Maybe. Always Be My Maybe. Ada tuh Ya, anak ya, Trax ya, film ya, lucu ya, ya, yang ya. main ada si Keanu Reeves gitu. Heeh. Tapi gue kebayangnya dia mungkin kayak ini loh apa namanya cukuran bukan penumbuh jenggot. Oh. Wadoyok. Kan Keanu Reeves sekarang jenggotan anak Iya. Trax. Tapi kalau lo lihat ya misalnya 20 tahun yang lalu Keanu Reeves buset Wadoyok. kacau balau bumi gonjang ganjing imut banget. Buset tetep cakep tapi kan. Cakep banget. Makanya kan sekarang dibergujus gitu kan. Tetep cakep. Tetap cakep. Nah, Firdaus tuh cocok Minyak Firdaus. buat ingin daguan degrebesan. Pengen grebesan berhitam-hitam. Nah, gue bayangin Keanu Reeves lagi apa namanya megang ituan Firdaus. Kalau nggak Wadoyok, inilah minyak Firdaus. Iya. Tapi ya anak Mantap. Trax ya. Kalau Zuan katanya dia pengen dipromosin sama Arif Muhammad karena dia pinter banget promosiin sesuatu, nggak terlalu over branding ataupun hard selling. Iya, tapi pasti jadi deh. Iya ya Pasti kalau Arif boom Muhammad. gitu. Oh sama yang ini juga bagus banget. Di TikTok gua sama di Instagram gua sering banget muncul dia promosi. Promosi apa? Fadil Jaidi. Oh, Fadil, Dia ya. tuh kalau promosi lucu banget. Gua mau dipromosin sama bapaknya. Gue kalau punya usaha sarung anak Trax Hah? bapak dan anak, gue kasih ke Fadil sama Udah pakai dah bapaknya. ya udah tuh. Heeh. Lu ngonten dah tuh pakai sarung. Tapi kenapa harus sarung ya? Gak tahu. Morning Zone bareng Jeffrey Davi. Lanjut di Morning Zone barengan sama Jeffrey Nayawan, Davi Andri di Trax 101,4 FM hits yang kamu suka. Ini bisa didengerin anak Trax lewat aplikasi Trax FM, lewat video.com, bisa juga dari traxonsky.com. Jadi bebas suka-suka lu aja anak Trax ya. Kalau besok 17 Agustus kita merayakan Hari Ulang Tahun Indonesia. Kemerdekaan lah ya. Dirgahayu Ah. Indonesia gitu ya. Ternyata banyak nih hari-hari yang kadang-kadang mungkin kita nggak terlalu aware anak Trax. Ya,
Hari air. Hari bumi. Hari bumi sih udah mulai Hari bumi pasti. kencang ya. Masih inget itu orang-orang pasti. Tapi Kapan? ternyata April. Wih. Hari bumi April. Jeffrey Nayawan ini dulu waktu kuliah adalah ketua apa Jeff? Namanya Forsi anak treks di Apaan kampus tuh? gua kayak climate change gitu. Bukan climate change, maksudnya organisasi. Organisasi yang ngebahas climate change Ya, maksudnya itu anak treks. Kalau Jeffrey Nayawan adalah ketua climate change, Wow, berarti gue Tuhan. mari kita atur. Kita atur climate yang ada di dunia ini. Ngejelimet ya. Tapi ternyata tanggal 13 Agustus kemarin anak treks itu hari kidal sedunia. Banyak ya ternyata hari-hari ya. Ya gue juga baru tahu. Hari selfie ada kali ya, gue rasa. Belum ada kayaknya. Kalau hari ibu kan wajar, tapi gue dulu pernah baca ya ada hari apa ya? Pokoknya banyak banget deh, gue lupa. Pokoknya ada hari kidal. Hari sungai. Iya Nggak, kayaknya ini gue udah ada mulai deh. ngarang. Gua rasa ada deh kalau lu cari. Soalnya kalau lu pakai Google ya, kan bukan pakai Google, kalau lu lihat kalender Google, suka banyak tuh hari apa. Hari kayu. Hari komputer apa ya, ada kali. Barusan kayak nama tukang servis komputer ya. Hari komputer, hubungi. Hari yang servis komputer. CPU Anda rusak, laptop Anda error. Gue punya fun facts Apa? soal hari kidal. Katanya populasi orang kidal di dunia itu cuma 10% ternyata. Kirain gue fun fact-nya dia tahu sendiri. Gue baca. Jadi Iya, kesannya iya, iya. mereka unik banget gitu anak treks, karena cuma 10% ternyata orang kidal yang ada di dunia ini. Dan kalau lo kidal jangan apa namanya? Bersedih. Bersedih, karena lu bisa disandingkan sama Bapak Presiden Barack Obama. Tapi ya, Presiden Amerika berarti ini loh. Iya. Banyak yang kidal. Yo, Mr. Bill Clinton and Mr. George W. Bush. W. Oh, udah Mr. W. Bush. Iya, iya. Tapi ya, kalau ada nih anak treks, coba bayangin deh. Misalnya ada satu hari perayaan yang bisa lo bikin di dunia ini. Lo pengen perayaan apa Lo gitu? pengen bikin hari apa, sama pengen dirayainnya kapan gitu. Apa ya? Apa Gue dong? pengen bikin hari yang kita tuh kayak bisa makan-makan tanpa pusing gitu. Oh, tanpa mikirin apa. Ya, jadi misalnya nih anak treks kadang-kadang kan kita ada diet lah, ada apa lah nggak boleh makan ini. Jadi ada satu hari, pokoknya di hari itu kita boleh makan apa aja. Hari cheat day nasional. Misalnya, Iya kan? gitu. Hari aur-auran nasional. Udah capek-capek diet, misalnya kayak udah 3 bulan gitu diet kan, sehari hancur karena hari itu. Hari, gue sebenarnya pernah kepikiran ini anak treks, gue lupa di negara mana mereka tuh punya festival kayak mereka turun ke jalan, tembak-tembakin air. Oh itu Thailand, Songkran. Itu namanya songkran, yang pakai pestol-pestolan air. Pestol-pestolan air kan. Gue sering Tuh. mikir tahu, katanya ya kalau lu disemprot air di sana lu nggak boleh marah kalau lagi perayaan itu. Gue udah kece-kece liburan ke Thailand, tiba-tiba gue disebor sama air. Ya makanya lo lihat kalender, jangan lo datang pas lagi songkran. Bisa gue sebor dia kalau gue disiram. Lo kan mereka justru mintanya emang Ya disebor. memang ya, makin disebor mereka makin seneng. Iya kata dia itu harusnya ontak ya gitu. Udah tahu lagi perayaan. Ngapain lu kayak kesini? Iya. Morning Zone bareng Jeffrey Davi. Track 101,4 FM hits yang kamu suka. Masih di Morning Zone barengan Jeffrey Nayawan Daviandri anak Trax yang bisa lo dengerin dari aplikasi Trax FM, dari Ya. video.com atau dari traxonsky.com. Bisa semuanya. Coba lo inget-inget lagi anak Trax ya, kira-kira hari-hari apa yang kayak lu pas denger tuh kayak ya ampun ternyata ada hari ini ya. Hari kidal sedunia misalnya. Contohnya yang baru Contoh kemarin. tanggal 13 Agustus kemarin. Ya. Nah, mari kita berandai-andai kalau lu bisa bikin satu hari perayaan. Lo kira-kira pengen bikin hari apa anak Trax, sama dirayainnya kira-kira kapan? Kalau tadi kan gue ngebayangin gak jauh-jauh dari makanan. Gue kepikiran lagi nih satu ide. Apa? Contoh ya, misalnya hari lumpia sedunia. Jadi di hari itu tuh kita bikin lumpia anak Oh, gue Trax. kira makan lumpia. Gue kayak hari itu makan lumpia apa tidak sakit tenggorokan? Jangan seharian. Dari pagi sampai malam. Gue bahkan udah memikirkan breakdownnya. Apa? Jadi misalnya kita bisa bikin kompetisi, bikin lumpia, bikin apa gitu loh. Keren juga sih anak Trax kalau ada. Iya. Jadi kerjaan kita bikin lumpia aja tuh Duh, kan. lumpia Semarang enak seharian. Kalau nggak lumpia Semarang yang sayur tahu. Yang sayur tuh juga enak loh. Iya lumpia itu lumpia Jakarta kali ya. Iya, nggak tahu udah gue dari Yang mana. ada rebung. Ah. Tema kita lumpia sekarang. Iya emang. Jadi kita mau ngomongin lumpia apa anak Trax? Enggak. Bukan. Tapi kalau gue hari tidur seharian sih. Kan nikmat banget deh. Yang benar-benar lu gak ada beban aja hari itu, lu tidur-tiduran aja santai. Terus kalau bos lo ngontek atau misalnya kayak dospem lo ngontek, lu bisa Kan kayak lagi hari tidur sedunia. kita hari tidur sedunia. Kayak lo gak bisa atur-atur hidup gue hari ini. Oh ada nih hari yang menurut gue bisa gawat kalau sampai terjadi. Apa? Hari ngeles sedunia. Oh ada. Jadi hari itu anak Trax, siapapun yang kayak mau ngasih tanggung jawab, mau ngasih tugas, nagih kerjaan, apa segala macam kita boleh ngeles. Nah ngeles saya terus. Nggak apa, kemarin bapak ngomongnya nggak gitu. Ya, tapi besok kita Nah. udah kembali normal. Besok udah nggak kerja anak Trax. Iya. Kan ternyata
apa pundung kan. Besoknya kita di DO dari kampus. Bosnya apa kalau nggak anak bosnya pundung kan, anak magang kayak udah kasihin nilai jelek tuh anak magang. Iya. Kan rese kan. Udah lu ide udah dari dosen. Tapi bagus gak idenya? Bagus sih. Hari ngeles sedunia. Jadi hari itu pokoknya kita boleh menangkis apapun. Ditangkis. Tapi konsekuensinya besar ya anak Trax ya. Iya. Tapi kalau di WhatsApp kita ada si Hisham. Gue pengen banget ada hari game sedunia. Jadi dari itu kita bisa bebas main game kapan aja di mana aja tanpa diganggu sekolah atau kampus. Jadi kayak ngayal aja sini gue. Sebenarnya ya kalau main game sih menurut gue, lo nggak akan terlalu diganggu sama kampus. Kagak ada yang apa, ngeganggu. Paling pacar. Pacar lu paling ngontekin terus lu nggak bales kan. Terlalu sibuk. Nih bentar sayang, bentar. 6 jam. Ngilang. Besoknya berubah jadi stick PS tuh. Kalau udah nggak punya status ya. Tapi kalau Noel katanya hari tanpa handphone kayaknya seru. Jadi nanti dalam sehari kita nggak boleh pegang handphone. Iya juga ya. Jadi kalau ada apa-apa langsung samperin aja, cukup ekstrim memang. Oh, Tapi kayaknya tuh boleh dicoba deh. kalau ada apa-apa langsung samperin aja. Misalnya gue ada urusan sama kerjaan nih ya. Jauh amat gue harus Jakarta Barat. Gue harus ke Manggarai nyamperin Davi. Lah emang bukan biasa juga begitu. Nah, iya memang sih kayak gitu. Tapi kan kalau urgent aja. Tapi kayaknya menarik. Gue bisa nih mencontek punya Noel ya tadi ya. Kayaknya hari tanpa handphone sehari aja. Gak sanggup gue. Kayak apa gitu. Gue nggak bisa ngebayangin diri gue tanpa Instagram atau TikTok sih. Sumpah. Karena menurut gue itu hiburan banget kan. Lo camping dulu ke hutan. Apa camping di hutan? Iya. TikTokan sama beruang. Gak ada sinyal. Oh iya kata orang emang katanya kalau camping ke hutan naik gunung anak Trax katanya nggak ada sinyal ya. Nah gue tuh suka nggak, gue kalau naik gunung sama camping gitu ya gue nggak mikirin itu, nggak mikirin nggak ada handphone coy. Mikirin apa naiknya? Nggak ada toilet. Ye, cobain dulu. Gak bisa gue. Beratap bintang anak Trax gue pernah. Asik banget tuh. Buang hajat beratap bintang. Gue mah khawatir bukan apa. Apa? Ini kalau tiba-tiba depan kita ada beruang ya kan. Mesti apa nih? Gak tenang bener waktu itu. Dengar Morning Zone barengan sama Jeffrey Davi. Au. Senin sampai Jumat jam 6 sampai jam 10 pagi. Au. Dengerin kita, siaran kita, jangan kelewatan. La. Dengerin sampai habis. Jeffrey Davi di Morning Zone. Semuanya siap? Siap. Saatnya kita dengerin Morning Zone Jeffrey Davi. Wah, gosip you wah. Jemapel. Salah. Itu Spanyol. Jemapel tuh Bukan ya? itu. Merci. Enak banget nih lobster. Ini lagi ngapain sih nih orang? Lobster. Aku mau burung dara. Settingannya ya, lagi di restoran Prancis. Kita ini bukan lagi di restoran Chinese food 88. Kok tiba-tiba pesan burung Iwa, dara? orang ada burung dara. Aduh. Ban bin, jangan nempel sama orang. Aduh, distancing. Aduh, kamu nih nakal Ya amat nih ampun. anak-anak. Sorry ya, Wak. Iya nggak apa-apa. Emang Wak. agak-agak susah nih bawa Pada anak-anak blepetan kesini tuh, pada berisik banget. Wah makan apa Wak? Ini lagi nyobain ini, ratatouille. Ratatouille. Lagi nyobain ratatouille. Yang sayur-sayuran itu ya Wak Iya, ya? sayur-sayuran itu loh yang ada dapat di filmin. Yang ada tikusnya Wak? Tapi kita bukan makan tikus. Bukan, jangan dong. Wah, tahu kan ratatouille bukan Mau pesen tikus. dulu, halo. Bonjour. Monsieur. Siapa? Monsieur Spoon. Sir. Manggilnya apa sih? Monsieur. Mas. Mas. Mau pasta mas? Ih, Pepsoden. kasihannya cuma taunya itu doang. Iya saya mau Pepsoden ada mas. Astaga Kiki. Iya. Beda dong, Wak. Apa kabar? Mas Dim. Ngapain? Di restoran Prancis saya kok masih jualan. Dia jualan aglio olio tuh, lihat Mas Dim apa lingkar-lingkar. kabar? Mas Dim udah tahu belum sih? Mas Dim udah tahu belum sih? Apaan? Suaminya Wadafi katanya ada main belakang. Apa? Waduh, Iya, Wak. kita kan main depan belakang samping semua kita main. ACDC ya, Wak? Tapi Apa, Wak? tapi lihat meja paling ujung tuh lihat. Apa lihat. sih? Itu ada yang lagi dindin tuh berdua. Fans banget, Wak. Ada The Rock. Bukan dong. Wah, ada Paris Hilton, Wak. Iya tuh lihat Ih, tuh. cakep banget nih dandan dulu yuk kita Lihat yuk. tuh Mbak Paris lagi Deng itu dong, dindin dong. sama ya ampun diajak ngomongnya sama itu Mbak Kim.
Mereka temenan lagi ya? Kayaknya Wak, emang pernah berantem? Gak berantem sih, cuma kan dulu kayak udah lama aja ngeliat Kim K. Kan dulu Kim K nempel banget sama Paris Hilton kan. Oh gitu. Dulu tuh nempel banget. Kim Jadi tuh Tan, Kim K Paris Hilton. kenapa harus digabung Wak? Gak usah terus. Tapi ya Wak tau gak? Apa? Kan dulu kan kalau kita lihat di paparazzi ya Wak, Heeh. Kim Kardashian tuh kayak selalu cuma ada di belakangnya Paris Hilton. Dia tuh kayak ada di bayang-bayangnya Paris Hilton. Oh gitu dulu. Dulu kalau di paparazzi. Oh gue baru tahu Wak. Gitu, Wak. Padahal kan bayangan katanya mirip ya Wak. Mm-mm. Gak Masa ngerti. Paris Hilton depannya belakangnya Bukan Kim Wak. K. Masa gak ngerti sih gitu-gitu? Itu kayak kita lah Wak. Gak mirip. Tapi katanya Wak, Apa, mereka Wak? lagi demen masak tuh berdua. Orang lagi reunian katanya dia. Emang Jadi satu kan, SD dulu pada? bukan Wak. Kan dulu akrab Terus? banget. Jadi sekarang tuh Ah. Paris Hilton punya kayak serial masak-masak itu di Netflix kan. Oh. Di Netflix yang kita suka pinjam sama si ini, sama Pak Lurah. Iya. Yang kita nonton rame-rame. Nontonnya berdua belas. Itu jadi katanya Paris Hilton sama Kim Kardashian tuh di situ reunian masak-masak bareng. Oh lucu amat Gitu Wak. Ih, gue juga mau tahu masuk di gamenya. Dapurnya bagus-bagus pasti iya, ya Wak ya. kan itu kayak kita otomatis tempat kita mah kadang-kadang panci penyoknya masih dipakai masak. Jangan kan Kasihan panci banget kayak kita penyok nih, Wak, aduh, Wak. teflon yang udah kagak nempel. Iya tuh, yang kadang-kadang kita gosek nyucinya dibilang jangan diusrek, masih diusrek. Ya orang mau nyuci pakai apa? Kita kan pakai sabut kelapa. Tapi ini jadi mereka masak bareng apa gimana Wak? Ya semacam masak-masak bareng gitu kan, setahu gue. Jadi mereka kayak bareng-bareng ketemuan gitu di acara yang itu. Lucu ya Wak ya. Cooking with Paris Wak namanya Wak. Tapi pada berantem gak ya Wak? Sebenarnya Wak kan cewek-cewek kompetitif Ih, Wak. iya ya Wak, kayak ini ya kayak kan kita suka denger ya apa pernah jambak-jambakan gak ya Wak? Sambil Apa masak. agak repot ya. Apa pernah rebut-rebutan cowok ya Wak? Kayaknya lebih rebut-rebutan pisau gak tuh? Serem dong Wak. Semuanya siap? Siap. Saatnya kita dengerin Morning Zone Jeffrey Davi. Dengerin Morning Zone ya sayang, dengerin Morning Zone. Ada Jeffrey Davi ya sayang, sampai jam 10. Jeffrey Davi di Morning Zone.